Downgrade dari MacBook Pro ke MacBook Air setelah 4 tahun, ada suka dukanya. Yang pasti gue harus bisa survive dan kembali hidup sederhana alias rada ribet ala Apple. Terakhir nyoba MacBook Air untuk menjadi MacBook daily driver gue adalah di tahun 2022. Saat MacBook Air M2 pertama kali keluar, dan itu gue pilih yang 13 inch. Itu adalah MacBook Air model baru ya, naik kelas dari MacBook Air yang wedge shape. Tapi waktu itu, walaupun sebenarnya gue suka sama MacBook Air M2, ya cuman bertahan sebulan aja. Bagi gue nggak make sense buat dijadiin daily driver. Karena di tahun sebelumnya, gue baru aja beli MacBook Pro M1 dengan chip M1 Pro, yang speknya overall jauh lebih tinggi dari MacBook Air M2. Jadi nggak nemu aja alasannya kenapa gue harus downgrade. Nah sekarang, 4 tahun setelah gue menggunakan MacBook Pro dengan chip M1 Pro, gue membutuhkan sebuah refreshment. Dan MacBook Air M4 ini terlihat ada seksinya, instead of pure downgrade seperti yang gue rasakan sebelumnya. Let's go, kita bahas. Warna. Warna itu sering sekali menjadi entry point bagi kita untuk menyukai sesuatu hal ya. Gue sejatinya suka dengan sesuatu yang monokromatik atau warna-warna yang simple dan elegan seperti yang ada di seri Pro produk Apple. Tapi terkadang gue juga boring dan pengen sesuatu yang colorful, terlebih kalau ada warna yang gue suka kayak teal atau blue. Nah, salah satu trigger gue untuk memilih MacBook Air M4 ini adalah warna sky blue-nya. Iya, warna ini punya 2 shade tergantung lighting, biru atau silver. Luckily, setelah menggunakannya selama lebih dari 1 bulan, bisa gue konfirmasi bahwa 90% of the time, warna yang dominan terlihat di mata gue adalah biru. Artinya pilihan gue ini sukses memberikan rasa fresh, atau minimal excitement setiap kali gue mau mengeluarin device ini. Fun fact, seingat gue selama ini nggak ada varian MacBook warna biru ya, especially yang seperti ini. Ini jadi poin sekaligus jadi daya tarik tersendiri untuk mata yang memandangnya. MacBook apaan tuh? MacBook Air baru ya? Ditambah karena gue ingin fun maksimal juga, belakangan ini MacBook Air Sky Blue gue tandem dengan iPhone 16 Teal. Pol banget deh. Secara desain, sebenarnya ini masih sama dengan MacBook Air M2. Nothing new. Cuma yang gue pilih kali ini adalah varian yang 15 inch. Karena gue merasa perlu layar yang sedikit lebih besar dan lega buat berbagai kegiatan multitasking gue. Nggak bohong, makin tua itu melihat kanvas besar makin nyaman mata rasanya. Apalagi mata gue ada plusnya ya, walaupun kecil. Walau sebenarnya on paper, size 14 inch MacBook Pro gue ke 15 inch MacBook Air ini kedengarannya kecil, tapi in real life, ya cukup buat gue. Lalu menurut gue ini juga adalah opsi yang paling wise. Karena kalau gue upgrade misalnya ke varian Pro yang 16 inch, bobotnya berat banget dan gak enak buat kegiatan gue yang super mobile. Sedangkan MacBook Air M4 15 inch, bobotnya lebih rendah sekalipun dibanding Pro 14 inch gue. Ditambah gue nggak perlu ganti tas ransel sehari-hari gue karena MacBook Air M4 ini masih muat. Overall, soal form factor, ini adalah trigger kedua ya. Kenapa gue memilih MacBook Air M4 15 inch? Trigger ketiga adalah RAM dan prosesor. RAM basic MacBook Air sekarang udah 16 GB. Terima kasih banget untuk minimum requirement dari Apple Intelligence. Menurut typical user seperti gue butuh RAM minimal 16 GB untuk penggunaan long term supaya future proof. Mengingat kalau gue pakai Mac ya pasti jangka panjang. Seringan gue ganti generasi baru gue ganti laptop. Nggak tiap facelift. Ditambah gue anaknya multitasking banget. Word processing, riset di banyak tab Safari, iPhone mirroring juga, sambil streaming music atau YouTube, dan occasionally ngedit. Dengan 16 GB, gue nggak mengalami hiccups. Demikian juga dengan M4 chip yang ada di laptop ini. Bisa kita lihat performa CPU single core dan multi-core, angka M4 jauh ketimbang M1 Pro gue. Di pemakaian sehari-hari, biasa ngaruhnya ke speed loading buka aplikasi, loading page Safari, kapabilitas multitasking, dan lain-lain. Cukup noticeable perbedaan yang gue rasakan di M4 ketimbang M1 Pro. Terutama untuk hal-hal yang simple dan membutuhkan quick response. Sedangkan untuk urusan GPU, memang kalau kita lihat dari OpenCL dan Metal Bench, M1 Pro masih lebih baik performanya.
Dengan catatan, RM4 punya edge untuk urusan fitur ray tracing. Tapi mengingat gue bukan user MacBook sehari-hari yang workload-nya berat, dan juga nggak doyan nge-game di laptop atau MacBook, jadi poin ini nggak begitu ngaruh ke gue. Jadi intinya, secara processing power, gue nggak berasa kekurangan ketika menggunakan RM4. Di M2 pun kan gue sempet demoin ya, editing dan lain-lain. Di sana aja aman, di sini M4 apalagi. Trigger keempat adalah soal ketahanan baterai. Baterainya walau secara size lebih kecil dari MacBook Pro M1 Pro, tapi justru lebih durable sekalipun ketika dibandingkan saat MacBook Pro M1 Pro gue masih baru. Gue bilang waktu itu MacBook Pro gue bisa bertahan up to 2 hari tanpa cas. MacBook Air M4 easily bisa gue charge 3-4 hari sekali untuk pemakaian non-gaming atau editing. Banyakan buat word processing, reset, dan streaming konten. Brightness-nya biasa gue pakai maksimal di 40-an%. Oke, jadi kurang lebih itulah 4 poin yang membuat gue memilih MacBook Air M4. Namun demikian, sebagai seseorang yang pindah dari MacBook M1 Pro, gue tidak menampik ada hal-hal yang gue rasa perlu pengorbanan alias hati besar untuk menggunakan MacBook Air M4. Gue akan urutin berdasarkan yang paling annoying buat gue sampai dengan yang paling biasa aja. Layar 60Hz. Buat gue yang sehari-hari menggunakan berbagai device high refresh rate, menggunakan device dengan refresh rate 60Hz itu seolah kayak harus mendidik ulang mata gue yang udah terlalu manja. 60Hz tuh terkesan choppy. Kemudian sekarang gue harus kembali bersahabat dengan dongle. Yang paling gue miss adalah ketiadaan SD card slot. Nggak efisien aja buat konten kreator kayak gue. Ditambah harus keluar dana ekstra lagi buat beli dongle yang lengkap dan bagus. Kayak yang gue beli itu harganya 1 juta. Storage speed yang cuman sekitar separuhnya dari MacBook Pro gue. Ini pastinya ngaruh ke data transfer speed yang ukurannya gede juga. Brightness layarnya tidak seterang MacBook Pro gue. Secara peak brightness, MacBook Air cuman sepertiga dari MacBook Pro. Ngaruh nih kalau doyan nonton konten HDR atau sering kerja di outdoor. Terlebih layarnya belum mini LED kayak di MacBook Pro, jadi rendering warnanya juga nggak sewah MacBook Pro. Port Thunderbolt 4 cuman ada di satu sisi, tidak fleksibel sama sekali secara positioning. Oke. Pertanyaannya, apakah down the road semua hal ini berpotensi menjadi deal breaker buat gue? Jujur sampai sekarang gue masih dalam periode penyesuaian menggunakan MacBook Air ini. Tapi ingat ya, perlu digarisbawahi lagi. Hal ini berlaku buat gue, orang yang sehari-harinya bertahun-tahun sudah terbiasa menggunakan MacBook Pro. Buat yang tidak, ya bisa jadi poin-poin yang gue sampaikan nggak ngaruh buat kalian. Ditambah tergantung senario pemakaian juga. Rest of the MacBook yang perlu kalian ketahui, kameranya udah center stage. Sama seperti yang ada di iPad terkini. Jadi bisa ngikutin pergerakan subjek dan punya mode Depth View yang magic banget. Sebelumnya, kalau mau memanfaatkan fitur ini, gue harus pakai kamera iPhone yang di mirror ke Mac. Tapi tetap, gue punya tipsnya. Kalau mau video call dengan output video terbaik, tetap gunakan kamera iPhone. Output gambarnya bisa buat orang tercengang. Biasanya sih buat gampang gue pakai mount Belkin, cuman ini pas syuting gue nggak tahu nyelip di mana itu mount. Gue happy sama output speakernya, nggak kalah dari MacBook Pro 14 inch. Meski secara teknis Air M4 ini lebih tipis dimensinya. Kalau yang Air 13 inch speakernya cuma 4 loh. Kemudian sekarang bisa connect ke external display, up to maksimal 2 external display. Buat yang nanyain Apple Intelligence, yang paling sering gue pakai di device Apple adalah writing tools-nya. Gue berharap akan ada segera support untuk bahasa Indonesia, dan Apple baikan sama Meta supaya bisa gue gunakan juga di aplikasi WhatsApp. Out of the box dapat charger 35 watt dengan dual USB-C port dan kabel MagSafe. Cuman in real life nggak gue pakai keduanya. Buktinya ini masih disegel. Males gue bawa kabel yang berbeda cuman buat ngecas. Dan juga gue udah punya charger USB PD high speed third party yang selalu gue bawa kemana-mana. Oke, MacBook Air M4 15 inch. Kurang lebih gue sudah 1 bulan menggunakannya. Overall, gue happy dan puas. Dengan catatan,
dalam beberapa hal gue masih dalam masa penyesuaian karena sudah terbiasa dengan fitur high-end yang ditawarkan oleh MacBook Pro gue sebelumnya. Hayolah Apple, minimal fitur high refresh rate-nya dibawa turun ke MacBook Air. Yang lainnya mau di-keep buat Pro nggak apa-apa gue. By the way, ini bukan sebuah review yang serius, yang in-depth, cuman sekedar info atau update bahwa gue udah ganti MacBook yang menjadi daily driver gue dari Pro ke Air. Sekaligus sharing singkat mengenai experience apa yang gue rasakan. Buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk upgrade MacBook kalian, atau baru mau masuk ekosistem Apple dan lagi mempertimbangkan untuk beli MacBook Air M4 menurut gue no-brainer. Apalagi speknya makin naik, tapi harganya semakin affordable. Dan pastikan dapetinnya di Apple Authorized Reseller, supaya terjamin. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!